sujud belajar Kalimatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kepada Bapak Direktur BMT Al-Huda, jajaran manajemen dan seluruh anggota keluarga besar BMT Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam satu acara majelis ilmu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilangkahkan kaki kita kepada satu majelis ilmu, digerakkan hati kita kepada satu kecintaan terhadap ilmu, khususnya untuk memperdalam ilmu-ilmu fardu ain kita sebagai seorang muslim, adalah merupakan satu anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri semuanya. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah akan mudahkan, Allah akan pahamkan dia kepada ilmu-ilmu agama. Tapi karena ilmu agama itu luas sekali, maka setidaknya sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu yang fardu ainnya. Kalau kita bisa bagi cabang ilmu itu setidaknya dua gitu ya. Mungkin ada yang membagi banyak, ada yang umum, agama gitu. Tapi dalam satu pemahaman, satu perspektif, ilmu itu tidak dipisah-pisahkan antara ilmu yang duniawi maupun yang ukhrawi. Adapun memisahkannya adalah dengan fardu ain dan fardu kifayah. Mana yang menjadi fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap orang, dan mana yang menjadi kewajiban kolektif. Maksudnya ketika satu orang sudah belajar ilmu tadi, maka yang lain juga cukup ya, dicukupkan untuk belajar gitu. Contohnya adalah ilmu fardu ain itu, contohnya adalah ilmu tentang wudu, tentang toharoh, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat ya. Tidak zakat yang mendetail gitu, tapi ukuran berapa yang harus dikeluarkan gitu. Jadi ilmu-ilmu fardu ain itu wajib gitu kan. Karena dalam satu kaidah itu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang mengantarkan menjadi perantara, wasilah kepada sesuatu yang wajib, maka perantara tersebut adalah wajib. Contohnya sholat gitu. Ilmu tentang sholat menjadi wajib karena kalau kita tidak bisa tidak mengilmui sholat itu, sholat kita hanya ikut-ikutan dan mungkin tidak sempurna gitu kan. Begitu juga tentang zakat, ukuran-ukuran, tentang haji ya, tentang toharoh dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah bila ada satu orang yang sudah belajar, maka dicukupkan dalam satu komunitas tersebut. Seperti ilmu-ilmu umum biasanya masuk ke situ, ilmu-ilmu
tentang ekonomi, tentang arsitektur, tentang kedokteran gitu. Karena kalau tidak ada dokter misalnya, maka kemaslahatan kaum muslimin juga kurang. Tetapi kalau sudah ada yang mewakili menjadi dokter, menjadi ahli accounting, menjadi ahli-ahli yang lain, maka umat itu sudah tersalurkan kebutuhannya. Sudah gugur seperti kepengurusan jenazah gitu. Dalam satu kampung kalau belum ada yang mengurusi, maka satu kampung dosa semua. Tetapi kalau sudah diurusi, maka satu kampung sudah istilahnya sudah cukup tidak menanggung dosa. Nah, maka yufaqihu fiddin itu maka bertingkat-tingkat bagi seseorang gitu ya. Antara satu orang dengan yang lain maka berbeda-beda. Bagi seorang awam ya, maka cukup bagi dia mengilmui ilmu-ilmu fardu ain tentang salat, tentang puasa, tentang tentang zakat dan yang lainnya. Itu ada dasar. Tetapi semakin tinggi belajar dia, maka fardu ainnya juga akan semakin bertumbuh gitu. Seorang dokter misalnya memang belajar kedokteran itu fardu kifayah, tetapi kemudian fardu ainnya juga harus mengimbangi. Jangan sampai kita ahli dalam satu kedokteran sampai profesor, tetapi ilmu agamanya baru sampai SD, itu timpang. Sehingga ketika mendiagnosa, menentukan obat-obatan misalnya, ketika dia ilmu wajibnya fardu ainnya diimbangi, maka dia akan memperhatikan ini yang halal, ini yang haram dan yang lain. Wallahu taala alam. Nah, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di mana ketika langkah kaki kita mudah untuk menghadiri majelis ilmu, hati kita terpanggil kepada kajian-kajian dan yang lainnya, maka perlu kita syukuri bersama. Yang kedua, marilah kita ucapkan rasa sholawat serta salam pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau hingga akhir kiamat kelak. Kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah SAW itu tidak terdapat dalam dalam peradaban lain mungkin. Berbeda sekali penghormatan kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan misalnya sosok-sosok yang ada di barat gitu ya, tentang rasa cinta. Bagaimana kaum muslimin itu sangat mencintai Rasulullah gitu. Bagaimana dalam setiap sholatnya, dalam setiap zikirnya, dia senantiasa menyebut nama Rasulullah SAW. Ini tidak ditemukan dalam ajaran-ajaran lain. Maka banyak orang yang heran, kenapa kaum muslimin marah ketika nama Kanjeng Nabi atau Rasulullah itu dibikin karikatur gitu. Kenapa sampai ada yang marah? Ya, mereka tidak tahu karena Rasulullah itu adalah satu sosok tauladan ya, yang namanya disebut-sebut oleh kita, oleh kaum muslimin dalam Al-Quran ya. Dan dia merupakan Imamur Rasul ya, orang yang paling mulia ya, yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi kita sudah menyentuh satu pembahasan terkait ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengulang kembali. Ini kan pasti sudah disampaikan berkali-kali bertahun-tahun. Semoga ada ilmu yang kita bisa ambil ya, ilmu baru yang bisa kita ambil dan bermanfaat, yakni tentang fikih siam atau tentang puasa gitu. Dimana sebentar lagi, mungkin sekitar 20 hari lagi, kita akan menyambut bulan yang paling suci, bulan Ramadan, di mana bulan tersebut merupakan waktu di mana pintu surga dibuka.
pintu neraka ditutup, rahmat Allah turun, dan puncaknya adalah ketika para malaikat turun di salah satu malam ganjil di malam akhir bulan Ramadan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Lebih mulia ya daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka puncaknya adalah malam Lailatul Qadar, di mana ibadah dalam malam itu sama dengan ibadah yang dilaksanakan 1000 bulan. Belum tentu kita akan nyampai kepada 1000 bulan dalam beribadah itu. Maka Lailatul Qadar itu merupakan satu shortcut gitu ya. Kalau dalam komputer kita atau di komputer kita pencet aplikasi itu langsung nyampe tanpa harus membuka Windows dulu kemudian urut, tidak. Lailatul Qadar itu shortcut, tek langsung sampai. Artinya satu malam itu ketika kita menemui di malam Lailatul Qadar itu, maka itu pahalanya berlipat-lipat. Maka disyariatkan ada namanya iktikaf bulan Ramadan. Iktikaf bulan Ramadan bagi bapak dan ibu semuanya yang selo ya, dan tidak ada tanggung jawab yang wajib. Misalnya untuk keluarga, tentu yang wajib, bagaimanapun yang wajib itu harus lebih diutamakan daripada yang sunnah gitu ya. Artinya kalau memang tidak selo, artinya dia harus memenuhi tugas keluarga yang fardu ain tadi, maka iktikaf yang 10 hari mungkin bisa menjadi prioritas nomor 2. Tetapi bagi yang slow ya, bagi yang Allah kurniakan waktunya slow di malam hari misalnya, maka setidaknya di malam-malam witir itu kita dianjurkan untuk beriktikaf. Iktikaf sendiri tidak melulu kemudian semalam suntuk gitu ya. Setidaknya kita berdiam diri dalam waktu 1 jam misalnya, dalam waktu beberapa menit ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk, kemudian sholat 2 rakaat dan yang lainnya, maka itu termasuk iktikaf, dengan syarat dia bersuci terlebih dahulu kemudian diniatkan untuk iktikaf. Lebih utama adalah memang di masjid-masjid jami. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang fikih puasa, maka itu sangatlah panjang gitu. Tidak bisa kemudian dibahas dalam waktu sekejap, tetapi setidaknya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara ringkas, urut ya, dari depan sampai belakang begitu, yakni terkait puasa itu sendiri ya, puasa Ramadan khususnya. Ini adalah ayat yang senantiasa kita hafal, kita dengarkan setiap tahun menjelang bulan Ramadan. Tetapi membaca Al-Quran itu walaupun ayatnya sama, kadang Allah memberikan makna-makna yang baru. Mungkin di awal dia faham artinya, kemudian di tahun selanjutnya dia menemukan satu inspirasi lagi yang terkait dalam ayat tersebut. Itu yang namanya intensifikasi makna, jadi pendalaman makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mungkin di awal kali ini kita memulai dari tafsir terlebih dahulu. Sebenarnya fikih dengan tafsir
agak berbeda nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tafsir ini memang ada beberapa ragam. Nah, yang saya baca ini adalah tafsir namanya tafsir Ayatil Ahkam, di mana tafsirnya pendekatannya adalah pendekatan hukum-hukum fikih ya. Tetapi dia lebih umum daripada fikih itu sendiri. Nah, adapun fikih itu sendiri itu lebih spesifik gitu ya. Dulu fikih itu maknanya bisa ilmu bermacam-macam agama. Makanya Abu Hanifah menulis kitab namanya Fiqhul Akbar. Fikih akbar tetapi isinya tentang akidah. Belakangan setelah beberapa abad kemudian fikih kemudian dibakukan menjadi satu disiplin ilmu sendiri terkait tentang al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah satu disiplin ilmu yang membahas khusus tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang amalan-amalan sehari-hari seorang hamba, dan biasanya bersifat praktis, amaliyah ya. Dalil-dalilnya bersifat juga spesifik, bersifat khusus. Makanya dalil-dalil fikih itu biasanya sifatnya adalah misalnya ini kutiba alaikumus siyam ya, tentang siam gitu kan. Tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya berarti ya ibadah-ibadah keseharian lah, ya itu biasanya fikih gitu kan. Sedangkan tafsir dia mendekati makna-makna ayat sebenarnya. Jadi kita akan mulai dari tafsirnya terlebih dahulu, kemudian insya Allah sedikit nanti kita akan ulas tentang fikih siam itu sendiri. Surat ini, surat Al-Baqarah ini merupakan surat Madaniyah. Apa surat Madaniyah ini? Adalah surat yang diturunkan setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya di luar kota Madinah, selama masih dalam periode Rasulullah setelah hijrah maka disebut Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah misalnya, di Syam misalnya. Nah, salah satu ciri surat Madaniyah itu adalah biasanya yang menjadi mukhatab, yang menjadi audiens dalam ayat tersebut adalah orang-orang mukmin. Makanya dalam dalam ayat tersebut dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Biasanya kalau ya ayyuhan nas itu adalah ayat-ayat yang diturunkan periode Mekah. Makanya disebut surah Makkiyah gitu kan. Ya ayyuhan nas umum, karena saat itu memang masih dakwah gitu. Ketika di Madinah kondisi kaum muslimin sudah menetap ya, sudah ada perkumpulan, sudah mulai diterapkan hukum-hukum begitu, kemudian sudah mulai diatur bagaimana muamalah kaum muslimin. Makanya ayat-ayat yang turun lebih banyak tentang fikih, tentang muamalah, tentang hal-hal yang terkait dengan aktivitas kaum muslimin itu sendiri. Nah, Allah memulai dalam ayat ini menggunakan khitabul mukminin. Audiensnya adalah orang-orang mukmin karena merupakan surah Madaniyah. Yatadammanu hukman yatawajjahu ilal mu'minina khassah. Ayat ini mencakup daripada hukum-hukum yang dikhususkan kepada kaum mukminin. Makanya puasa itu wajib bagi orang mukmin gitu. Kalau non muslim ya tidak disuruh gitu kan, tidak diwajibkan puasa gitu kan. Kalau mau puasa berarti harus masuk, harus login dulu gitu Bapak Ibu. Wa dzalika annal kufara la yukhatabuna bi furu'is syariah ya. Oleh karena itu orang-orang non muslim itu tidak tidak dipanggil, diseru untuk melakukan perbuatan amalan-amalan yang spesifik khusus masuk dalam syariat Islam itu sendiri. Dia harus dihitab untuk non muslim itu adalah dakwah supaya untuk mengenal Islam, kemudian mengenal dulu lah supaya dengan kalau sudah mengenal akhlaknya, mengenal kebaikannya, mengenal kejujurannya, maka banyak kaum non muslim itu kemudian tertarik begitu. Kutiba alaikumus siyam ya. Kutiba itu kalau biasanya di
diartikan itu kataba, dituliskan. Tapi kalau di sini maknanya adalah kutiba, ditetapkan. Siam, puasa Ramadan pada kamu. Maka dari ayat ini kutiba alaikumus siyam, hukum puasa itu adalah wajib fardu ain dilaksanakan oleh kaum muslimin. Barang siapa yang menentang daripada kewajiban puasa ini, maka dia bisa kufur, naudzubillah min dzalik. Makanya orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama, tidak berpuasa karena malas, ya. Yang kedua, tidak berpuasa karena tidak percaya syariat puasa itu sendiri. Maka konsekuensinya berbeda. Yang pertama, kalau yang malas-malasan dia disebut maka hukumnya fisik, ya berdosa saja, fasik. Adapun ketika dia tidak berpuasa karena menentang kewajiban puasa, bisa naudzubillah kufur daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk juga sholat, ya. Rukun Islam itu gitu ya. Ketika tidak dilaksanakan karena malas, maka dosanya hanya dosa fasik saja gitu. Tetapi ketika tidak dilaksanakan karena tidak bersetuju, ya, atas kewajiban tersebut, maka itu konsekuensinya lebih berat, naudzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah puasa ini juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, gitu kan? Makanya kita masih mengenal saudara-saudara kita kaum Nasrani itu masih ada puasa walaupun berbeda dengan kita, gitu kan? Karena memang puasa ini sudah disyariatkan dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Bilangannya juga ditentukan ayyaman ma'dudat, 30 hari, 29 atau 30 hari. Adapun kemudian barang siapa yang sakit, ya, nah ini masuk juga ke dalam fikih. Termasuk udzur daripada dibolehkannya tidak berpuasa adalah ketika dia sakit. Maridun au ala safar, atau safar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka orang yang sakit, tetapi sakitnya bukan hanya kesleo non sewu. Sakit-sakit yang kecil itu tidak kemudian membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Adapun di sini adalah sakit yang memang membuat seseorang tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, ya. Tipes misalnya, atau demam berdarah misalnya, atau penyakit-penyakit yang lain yang membuat aktivitas kita itu tidak normal layaknya biasa. Kalau hanya flu, pusing-pusing, maka itu belum masuk ke dalam maridon di sini. Jadi masih tetap wajib berpuasa. Begitu juga safar. Apa batasan safar itu sebenarnya, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Maka ilah daripada safar itu yang paling tetap adalah sebenarnya kalau dalam madhab Syafi'i itu sebenarnya menggunakan jarak, gitu kan. Memang khilaf, ya. Safar itu jaraknya seperti apa? Apakah masyaqqah, kesulitan, ataukah cukup keluar dari satu daerah, gitu ya? Ataukah misalnya adat? Biasanya ini nih. Apakah dia secara adat dalam satu daerah, kalau seorang pergi dari Wonosobo ke Sepuran udah disebut safar, maka di situ perjalanan sependek itu bisa disebut safar misalnya, gitu kan. Kalau dalam satu masyarakat itu disebut adatnya adalah seperti itu. Itu ada yang berpendapat seperti itu juga. Ada yang berpendapat selama dia merasa kesulitan, maka dia boleh melakukan qashar salat, ya, boleh tidak berpuasa. Yang ketiga tadi, selama keluar dari kampung dia disebut safar. Tetapi ketiga hal ini tidak tetap, relatif, maksudnya akan relate atau nyambung terhadap keadaan masing-masing orang. Kesulitan bagi satu orang A dengan orang B, gitu ya, itu berbeda-beda.
Bagi seseorang perjalanan dari Wonosobo ke Purworejo merupakan satu capek luar biasa gitu. Bagi orang lain melakukan perjalanan dari Wonosobo ke Purworejo masih aman, masih biasa karena memang setiap hari kerjanya dari Wonosobo Purworejo. Jadi relatif sekali. Maka yang paling jumhurul ulama biasanya menggunakan satu jarak gitu ya. Ya, makanya biasanya sekitar 81, 83 sampai 90 km perjalanan. Maka itu disebut sebagai safar. Nah, artinya dengan memegang pendapat itu 90 km ya paling aman. Maka ketika seorang melakukan perjalanan menempuh jarak sekitar 90 km, disitulah baru disebut safar. Disitulah baru seseorang boleh untuk tidak berpuasa, mampir di warung gitu kan. Kemudian dioprak-oprak sama Pol PP, saya musafir Pak, saya misalnya gitu kan. Artinya dia boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi pertanyaan kemudian, lebih baik mana? Lebih afdal mana? Dia mengambil rukhsah itu tadi, rukhsah safar, atau dia puasa saja gitu kan. Maka dalam saya tadi baca Syekh Hasan Hito ya, salah satu ulama Syafi'iyah ya, di ini kontemporer, itu tergantung seorang tadi. Kalau perjalanan safar dia itu kalau dengan dia berbuka itu lebih lebih aman untuk kesehatannya, lebih aman untuk pekerjaannya. Dengan dia makan dan dia tidak berpuasa, maka yang lebih utama adalah mengambil rukhsah tadi. Tetapi kalau seseorang melakukan perjalanan safar itu kemudian masih fresh ya, dengan dia masih berpuasa itu dia masih masih biasalah, aktivitasnya masih sehat, maka lebih afdal untuk memilih berpuasa. Contohnya adalah ketika naik pesawat ya, dari sini ke Jakarta mungkin sekitar 300 km atau berapa kilometer ya, atau 500 km misalnya dari Jogja ke Jakarta, dan sudah memenuhi jarak safar, tetapi hanya ditempuh dengan waktu 1 jam. Itu kan apalagi AC, kemudian pesawatnya bisnis misalnya, itu sangat ya enak sekali gitu. Ya walaupun nanti tetap ada jet lag, ada macet dan segala macam, tetapi itu lebih ringan daripada naik motor atau pakai mobil dari Wonosobo ke Solo atau ke Jogja misalnya. Ya, maka itu setiap masing-masing pribadi dia yang tahu mana yang lebih afdal buat dia. Apakah mengambil rukhsah untuk tidak puasa atau dia justru berpuasa. Ya, yang rambu-rambunya adalah seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Wallahu taala a'lam. Kemudian bagi seorang yang sakit dan seorang yang safar itu ketika dia mengambil rukhsah untuk tidak puasa tadi, dia wajib mengganti di bulan setelah bulan Ramadan. Batasnya adalah selama 1 tahun sebelum nanti Ramadan lagi gitu ya. Tetapi harus diazamkan. Kalau dalam istilah usul fikih itu ada wajib itu terbagi 2 dalam kaitannya dengan waktu. Wajib mudhayyak sama wajib muwassa. Wajib yang waktunya sempit, ada wajib yang waktunya panjang. Nah, nyaur puasa itu waktunya panjang, setahun, mungkin sekitar 300 hari lebih gitu ya. Nah, syaratnya kalau kita ingin menunda nanti ajalah saya nyaurnya, maka dari awal itu sudah diniatkan, diazamkan. Ewadene nanti sebelum kita nantilah bulan inilah. Sebelum bulan itu kemudian nauzubillah ya. Semoga Bapak Ibu diberikan sehat dan umur panjang ya. Ewadene kemudian di saat kita sebulan lagi lah atau 5 bulan lagi saya mau nyaur. Sebelum kita nyampe sahur kemudian Allah menakdirkan untuk mencukupkan umur kita. Maka ketika kita sudah meniatkan azam dari setelah
dari bulan Syawal itu ketika Allah menakdirkan kita untuk sudah di dunia ini, maka kita tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Tetapi kalau belum diniatkan, karena kita mengulur gitu ya. Makanya harus diazamkan itu terlebih dahulu. Jadi termasuk sholat ya. Sholat itu ada yang panjang seperti dari lohor ke asar. Ketika kita ingin melaksanakan sholat dohor tetapi di jam 2 misalnya, itu diperbolehkan. Walaupun tidak utama tetapi diperbolehkan. Karena malaikat Jibril sendiri mengajari Kanjeng Nabi itu waktu sholat di awal sama di akhir. Jadi itu panjang tuh. Nah, maka ketika kita ingin menjalankan sholat di jam 2 misalnya, saya lulus nantilah jam 2, maka harus diniatkan terlebih dahulu, diazamkan terlebih dahulu. Walaupun tentu sholat di awal waktu yang paling utama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini kemudian panjang di ini pembahasan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini biasanya membahas tentang orang tua yang sudah tidak diharapkan sakit, kemudian tidak diharapkan kesembuhannya, sudah inilah udzur gitu ya. Yang kedua tentang ibu hamil, ya. Yang ketiga tentang ibu menyusui. Nah, ini biasanya yang agak panjang, agak susah gitu ya. Ya, fitrul hamil wal murdi. Ya, sedikit saya sampaikan. Ini penting karena menyangkut ibu-ibu, ya bapak-bapak juga, karena ditanya ini Pak, saya harus nyaur, harus membayar fidyah atau enggak gitu. Para ulama berbeda pendapat, yahtalifuna fi amril hamil wal murdi, terkait tentang orang-orang ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Apakah bagi mereka itu cukup untuk qadha atau juga harus membayar fidyah setiap harinya 1 mud. 1 mud itu 1 tekem makanan pokok gitu ya. Ya, tekemane orang Arab sama orang Indonesia mungkin berbeda gitu. Tapi kira-kira biar gampang, sak tekem gini 1 mud. Nah, itu 1 hari ya. Biasanya sekitar kalau dikilokan 0,6 ons. Jadi 0,6 ons. 0,6 kilogram atau sekitar 600 gram atau 6 ons itu. Nah, itu fidyah membayar. Nah, itu apakah bagi orang yang hamil atau orang yang murdi, orang yang ibu-ibu yang menyusui, bagaimana hukumnya gitu kan? Nah, maka ada 2 pendapat besar. Yang pertama adalah pendapat yang disampaikan oleh sahabat ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya, dan beberapa para sahabat yang lain, bahwasanya al-murdi wal hamil alaihima an yut'ima an kulli yaumin miskinan wala yajibu alaihimal qadha. Yang pertama, pendapat pertama, cukup bagi ibu hamil dan menyusui ketika selama sebulan itu dia tidak berpuasa gitu ya. Baik dia khawatir terhadap dirinya sendiri, terhadap kandungannya, terhadap bayinya, atau salah satunya. Maka cukup bagi mereka untuk memberi makan orang miskin 1 hari yang dia tinggalkan dengan 1 mud tadi, 1 tekem bahan makanan pokok gitu ya. Dan tidak perlu nyaur di bulan berikutnya atau di masa-masa setelah bulan Ramadan. Ya, baik dia takut mengkhawatirkan dirinya tidak kuat atau mengkhawatirkan anaknya, kondisi anaknya stunting, nauzubillah misalnya, atau mengkhawatirkan kedua-duanya, maka cukup untuk membayar tadi fidyah tadi. Nah, ini pendapat yang sangat mudah dan yang yang meringankan ya, dan nyambung kepada ayat tadi, bahwasanya Allah itu menginginkan kemudahan daripada kesulitan gitu ya. Dan yang berpendapat ini ada 2 sahabat besar, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Keduanya adalah orang-orang ya istilahnya intelektualnya para sahabat ya,
Para sahabat itu kan macam-macam, ada yang ahli perang gitu kan, ada yang saudagar, ada yang komplit, ada yang tadi ahlus suffah tetapi periwayat hadis paling banyak Abu Hurairah misalnya. Nah, ulamanya mufassirnya itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, menurut kedua sahabat besar ini, bagi para ibu hamil dan menyusui ketika memutuskan untuk tidak berpuasa, baik dia khawatir terhadap dirinya sendiri atau khawatir terhadap bayi dalam kandungannya atau anaknya yang sedang menyusui gitu. Yang sedang apa? menyusu gitu, kayak yang menyusui ibunya ya. Nah, itu cukup membayar fidyah mawon. Setiap hari yang ditinggalkan membayar 1 mud atau 1 tekem bahan makanan pokok. Ya. Nah, ini adalah alasannya adalah daf'an limasyaqqatin kabiratin. Alasannya adalah hukumnya atau alasan hukumnya itu adalah supaya menghilangkan kesulitan tadi, ya kan? Ribet, bukan ribet ya, khawatir kan. Dan dia capek dan dia harus memang nutrisinya harus lebih banyak dari suaminya gitu kalau ibu-ibu menyusui gitu ya. Makanya harus lebih banyak, sayur-sayurnya lebih banyak. Ketika dia puasa, maka kalau dia khawatir stunting tadi, maka diperbolehkan untuk nggak usah puasa Ramadan gitu. Cukup nanti membayar fidyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, al-qaulu tsani, ini yang disampaikan oleh Imam Madhab 4 ya. Baik Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, annal murdi wal hamil yajibu alaihima an yaqdiya. Yang pertama, mereka sepakat baik orang ibu hamil maupun menyusui itu kalau memutuskan untuk tidak berpuasa gitu, mengambil rukhsah tadi, maka ibu-ibu ini harus mengqadha, harus nyaur di bulan berikutnya. Nah, tinggal lagi nanti 4 orang ini berbeda pendapat. Itulah kalau kita bahas fikih gitu kan. Banyak pendapat. Silahkan nanti selama ada dalil yang yang kuat begitu dan bukan yang marjuh, kita boleh memilih, tetapi harus konsisten. Tidak boleh milih yang enaknya saja, itu tidak boleh gitu ya. Ya makanya ada mazhab kan kayak gitu. Yang mau ikut madhab, yang mau tarjih silahkan juga gitu kan. Ada untuk mengambil pendapat yang paling kuat menurut ulama ini, menurut majelis ini gitu kan boleh. Nah, dari dari pendapat yang kedua ini terbagi menjadi 2. Tadi ya tentang orang yang tidak mengambil rukhsah bagi ibu-ibu hamil dan menyusui itu secara umum besar menjadi 2. Yang tadi cukup membayar fidyah, yang kedua adalah juga harus mengqadha, nyaur juga. Nah, cuman yang kedua ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, idza khafata an nafsaihima fahuma yuqasani 'alal maridi bi ittifaqil a'immatil arba'ah. Nah, yang kedua, yang pertama adalah dibedakan antara apakah dia mengkhawatirkan dirinya sendiri atau bayinya gitu. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri ya, mengkhawatirkan dirinya sendiri, kesehatan dirinya sendiri, tidak mengkhawatirkan anak atau janinnya, maka dia dikiaskan disamakan dengan orang yang sakit dan orang yang safar. Jadi cukup mengqadha tok, tidak membayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia khawatir terhadap kandungan atau terhadap bayinya, maka misalnya kenapa khawatir? Takut air susunya kering gitu. Pakai sufor kan bisa. Orang sekarang, zaman dulu nggak ada sufor gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin masih bisa gitu kan. Nah, ketika seorang ibu hamil dan menyusui ini khawatir kalau dia puasa nanti khawatir anaknya stunting ya, kurang gizi. Menurut pendapat yang ini, maka dia harus harus membayar puasanya dan juga harus membayar
harus nyaur dan bayar tadi 1 mud tadi kepada orang miskin, dua-duanya. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu secara umum. Silahkan, biasanya sih kalau di Indonesia ini ikut yang madhab Imam Syafi'i ya. Biasanya ya tadi, kalau Imam Syafi'i itu kalau dia takut terhadap dirinya sendiri, dia cukup nyaur qadha tok gitu. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, dia harus dua-duanya, ya nyaur ya membayar fidyah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu terkait tentang muqaddimah di dalam puasa dalam ayat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Selanjutnya adalah ayat yang ke 186. Nah, ini biasanya terkait dengan keluarga. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dalam ayat panjang ini setidaknya dua hal yang paling besar. Yang pertama terkait bagi pasangan suami istri begitu, apakah di malam bulan Ramadan boleh melakukan hubungan suami istri? Nah, itu jelas sekali uhilla lakum, dibolehkan ya. Diperbolehkan, uhilla gitu kan. Kata-kata uhilla halal itu menunjukkan bahwasanya hukum tersebut adalah mubah. Boleh melakukan atau tidak melakukan, itu mubah gitu kan dalam. Jadi hukum itu ada 5, wajib gitu ya, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau wajib harus ditinggalkan dosa. Kalau haram, kalau dilakukan dosa harus dijauhi gitu kan. Justru kalau dia menjauhi dia berpahala. Sunnah itu disuruh sama Allah, tetapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Makruh itu dilarang oleh Allah, tetapi kalau dilakukan ya masih biasa saja gitu. Contoh makruh itu ketika sholat, Bapak Ibu sholat dalam keadaan menahan buang angin, buang air kecil atau buang air besar, itu makruh gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah mubah. Mubah ini baik melakukan ataupun tidak melakukan, dua-duanya imbang, sama saja. Jadi Ar-rafat ila nisaikum, berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan itu diperbolehkan. Bahkan disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Diibaratkan pasang suami istri itu seperti itu ya, seperti pakaian gitu ya. Artinya lekat dengan kita gitu. Jadi berhubungan jima di malam hari bulan Ramadan itu diperbolehkan. Batasnya adalah sebelum fajar. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ketika fajar itu menjelang fajar itu dalam kondisi junub gitu. Kemudian mandi. Artinya ketika sahur dalam kondisi junub gitu ya, menjelang gitu, maka itu masih diperbolehkan. Kemudian ketika niat itu boleh ya, menjelang gitu. Kemudian sebelum salat subuh maka dia wajib mandi junub gitu. Nah, itu di malam hari. Ketika di siang hari sudah mulai
fajar gitu, sekarang jam 4:39 ya kira-kira segitu. Di jam itu, di detik itu, di menit itu, maka adalah batas tadi. Ketika sudah mulai fajar siang sampai maghrib, ketika seorang suami melakukan hubungan suami istri, ada nggak yang secara tidak sengaja? Nggak mungkin ya. Ya itu begitu saja terjadi biasanya kan begitu. Maka ada kafaroh. Kafaroh itu satu bentuk denda gitu kan. Ya karena puasa itu kan jam-jamnya beribadah, beramal baik gitu kan. Hatta suami istri pun tidak boleh melakukan itu. Itu membatalkan. Tidak hanya membatalkan, tetapi juga harus membayar kafaroh. Kafarohnya berurutan. Yang pertama adalah itqu raqabah. Itqu raqabatin. Nah, hukmul jima' lailatul Ramadan. Yang pertama adalah membebaskan perbudakan. Nah, di zaman sekarang sudah tidak ada, berarti sudah skip tuh. Kemudian selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, kayak minum obat TBC. Sekali lewat skip 1 hari dia ngulang lagi gitu. Ya, jadi dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut untuk 1 kali melakukan di 1 hari. Kalau dalam 1 hari melakukan beberapa kali non sewu ya, ya itu tetap dihitungnya 2 bulan. Tetapi kalau misalnya hari ini melakukan, kemudian seminggu lagi masih dalam bulan Ramadan, begitu saja terjadi lagi, maka dikalikan 2, 4 bulan. Itu menunjukkan walaupun boleh, walaupun dalam normalnya selain bulan Ramadan itu boleh, tapi khusus dalam bulan Ramadan itu diharamkan. Ya, berdosa gitu. Dan dia harus kalau dia siang hari ya, dia harus bayar kafaroh. Artinya tidak main-main. Artinya puasa di bulan Ramadan itu adalah satu kewajiban yang serius luar biasa. Nah, yang kedua tadi membayar puasa tadi. Kalau tidak mampu, baru nanti membayarkan kepada 40 fakir miskin, memberi makan 1 orang miskin 1 mud gitu. Ini adalah salah satu kisah ya di zaman Rasulullah. Ada seorang yang mengadu, "Wahai Kanjeng Nabi, celaka gitu. Ngapa sampean Mas gitu kan?" Kata Kanjeng Nabi, "Saya telah berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan." Kata Nabi, "Ya sudah. Sekarang bebaskan budak." "Oh, saya nggak mampu, wahai Nabi." Ya, kalau tidak mampu, sekarang puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti gitu ketika sudah Ramadan selesai. "Saya juga tidak mampu, wahai Nabi." "Ya sudah. Sekarang berikan makanan kepada fakir miskin sejumlah ini gitu." Tadi sebelah 40 orang dengan 1 orang 1 porsi makan gitu. "Saya tidak mampu, wahai Nabi," gitu kan. Sampai kemudian Nabi, "Wes, ini ada keranjang kurma, ini ambil, dikasihkan di kampungmu yang paling miskin." "Wahai Nabi, tidak ada yang lebih miskin di kampungku kecuali saya." Dia sudahlah yang melakukan dan dia yang disedekahi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu satu cerita lucu sebenarnya dan mengajarkan kepada kita tentang kafarat bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bolong bulan Ramadan. Selanjutnya adalah tentang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, tentang iktikaf di masjid. Nah, bagi pasangan suami istri gitu ya, bagi bapaknya atau ibunya yang iktikaf ya, maka bagi pasangannya tidak boleh kemudian untuk mengganggu gitu ya. Mengganggu dalam artian tanda kutip ya.
sampai kemudian menjurus kepada tadi gitu ya. Baik itu di malam hari gitu ya. Maka itu menunjukkan kalau sudah iktikaf itu kan fokus untuk beribadah ya. Yang paling utama idealnya memang 10 hari itu. Di Rasulullah melakukannya seperti itu. Di masjid selama 10 hari di terakhir itu bulan Ramadan Rasulullah iktikaf gitu kan. Nah, rumah Kanjeng Nabi itu kan jejer ya sama Masjid Nabawi itu ya gitu kan. Jadi biasanya Rasulullah itu ketika panas kemudian mengulungkan kepalanya itu supaya Sayyidah Aisyah itu dari rumahnya bisa mijetin atau yang lainnya seperti itu. Nah, kalau hanya seperti itu ya sampai tidak menimbulkan birahi non sewe ya, itu tidak masalah, diperbolehkan. Tetapi kalau sampai kemudian Arafah tadi, maka kemudian itikafnya batal. Itu terbayang ketika itikafnya dilakukan di musola rumah misalnya kan. Tetapi memang yang paling utama dan yang diajarkan, yang dicontohkan memang itikaf itu di masjid jami'. Walaupun ada yang berpendapat ya ulama mutaakhirin itikaf boleh di musola-musola rumah, boleh di musola-musola pribadi yang tidak masjid yang tidak jami' itu tadi. Tetapi yang paling utama memang di masjid jami'. Maka di momen puasa ini bulan Ramadan saya mengingatkan diri saya dan pribadi dan kepada para hadirin wal hadirat, ada satu amalan i'tikaf tadi ya. Terlepas dari mau yang panjang, mau yang sebentar, tetapi ada satu amalan i'tikaf yang setidaknya itu jangan dilewatkan, walaupun ya mungkin niatnya hanya sholat, tetapi karena sambil istirahat ya diniatkan untuk i'tikaf. Memang yang paling sempurna ya tadi 10 hari tadi. Biasanya ada masjid-masjid yang menyediakan untuk laki-laki juga untuk perempuan gitu. Ya. Allahu taala a'la wa a'lam. Kemudian yang perlu kita sampaikan ya biasanya adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa gitu ya, yang terkait dengan zaman sekarang gitu. Misalnya adalah apakah suntik ini kok membatalkan puasa gitu ya? Apakah infus membatalkan puasa, booster, vaksin, kemudian bekam misalnya. Nah, maka itu ada dibahas oleh ini. Yang biasanya membatalkan puasa itu ketika biasanya adalah infus, jelas ya, dia mengalirkan nutrisi ke darah, termasuk suntik vitamin gitu ya, itu membatalkan karena mengalirkan nutrisi tadi ke aliran darah. Jadi yang harusnya lapar dia tidak lapar, masih bugar. Nah, itu membatalkan puasa. Adapun suntik suntik vaksin ya, suntik misalnya gatel gitu ya, itu masih diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Selanjutnya muntah itu ya. Kadang kita suka karena remeh ya, cuma muntah, tapi akhirnya tidak dipikirkan. Nah, muntah itu Bapak-bapak Ibu-ibu ketika disengaja, menurut saya biasanya jari dimasukkan ke sini gitu ya. Karena pengen memuntahkan dengan sengaja al-qai al-amd itu juga membatalkan puasa. Namun ketika naik kendaraan mikro dari Wonosobo ke Purworejo misalnya, mual-mual kemudian muntah, maka muntah yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu ya. Jadi kalau kita urut ya, fikih persiapan puasa ini sebenarnya simple ya, dan sudah kita dengarkan setiap tahunnya ya. Tinggal biasanya hal-hal yang yang teknis kecil-kecil itu kadang suka, ini apa ya, ternyata benar ya, suntik itu hukumnya apa, apakah membatalkan puasa atau enggak gitu ya. Nah, itu perlu juga
bisa misalnya dibaca di fatwa-fatwa MUI, di majelis-majelis, ya, di Bahsul Masail, di majelis tarjih, atau di kitab-kitab fikih kontemporer. Terakhir kali adalah terkait bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran daripadanya, gitu ya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, maka itulah bulan yang kita bisa shortcut tadi yang di depan saya katakan, amalan-amalan dilipat gandakan kebaikannya, gitu ya. Maka memang perlu mempersiapkan ya, supaya dipersiapkan. Marhaban ya Ramadan itu bukan hanya lip service doang gitu. Marhaban ya Ramadan itu adalah sepenuh jiwa raga kita. Kita menerima, menyambut tamu yang namanya Ramadan ya. Kalau ada tamu kita siapkan teh, pacitan, makanan dan yang lainnya. Begitu juga ketika Ramadan datang, maka kita menyiapkan diri kita secara fisik, ya, kesehatan, secara ilmu tadi, dengan sedikit mendengarkan kajian-kajian, membaca fatwa-fatwa yang kontemporer. Yang tadi fardu ain saja yang cukup untuk kita saja paling minimal adalah gitu. Terakhir, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, makanya mulia sekali, gitu kan? Kita sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia. Nabi Muhammad diturunkan kepada beliau Al-Qur'an menjadi mulia, selain memang sudah mulia lah. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an di saat itu menjadi bulan yang paling mulia, gitu kan? Para hafadhatul Qur'an, orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, mendalami ilmunya, itu menjadi spesial. Apa buktinya? Ketika menjadi imam, ya, ketika ada imam, maka yang didahulukan adalah yang paling bacaannya paling bagus, paling fasih misalnya, atau ilmunya yang paling faham dengan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi menjadi mulia. Oleh karena itu Al-Qur'an itu di bulan Ramadan setidaknya lekat ya, setidaknya 1 hari 1 ayat ya, supaya kita bisa menggali itu manikamnya itu. Di mana Al-Qur'an adalah pembeda antara yang kebaikan dan keburukan, antara petunjuk dan kesesatan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, ketika ada bulan baru, ya ini di Indonesia ini ya silakan ikut gitu ya. Dari pemerintah biasanya atau dari yang dari majelis tarjih atau dan yang lainnya, ya itu yang penting konsisten saja, harus saling menghargai begitu. Wa man kana maridan, nah ini tadi sudah kita bahas tentang yang marid, yang sakit dan yang safar gitu kan. Nah, semuanya itu kenapa ada rukhsah tadi bagi yang sakit, bagi yang safar, bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi orang ya tadi orang sepuh tadi. Kenapa ada keringanan-keringanan itu? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan itu adalah salah satu unsur daripada syariat Islam adalah mudah dan tidak menyusahkan. Maka apabila ada hal-hal yang dirasa terlampau menyusahkan ya, dalam satu ritual tertentu, biasanya memang ya perlu setidaknya ketika itu bukan sesuatu yang pokok wajib, maka didiskusikan gitu kan, sesuai dengan kadar kemampuan. Adapun syariat-syariat Allah itu mudah ya, biasanya mudah ya. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan, ada ilmu yang ingin disampaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga mungkin ada sesi setelah ini.
Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Bila ada kesalahan kata, hal-hal kata-kata yang menyinggung atau materi-materi yang kurang tepat misalnya, maka itu kesalahan saya pribadi. Adapun kebaikannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi disampaikan soal maupun bagaimana artinya apalagi khususnya yang berkeluarga. Tadi disampaikan beberapa hal yang dihalalkan dan diharamkan. Salah satunya adalah hubungan keluarga atau dikatakan hubungan suami istri. Katakanlah kalau dengan bahasa contohkan, katakanlah ibulan atau katakanlah kalau istilahnya ya Pak Heru. Pak Heru tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Akan tetapi lupa untuk tidak langsung mandi dengan menggunakan. Kalau imsak itu sudah terlewat padahal dia belum bangun karena sifatnya orang itu biasanya langsung tidur. Katanya begitu, ada hormon kebahagiaan yang keluar sehingga tidur tidak terasa sehingga bangun lebih waktu imsak. Itu apakah puasanya dilanjutkan bisa atau bagaimana? Apakah batal atau membayar kifayah tadi? Yang pertama, yang kedua, misalkan suatu ketika Pak Heru ini melakukan hubungan suami istri, dan ini saya contohkan misalkan istrinya sendiri. Iyalah. Dan saya ini memang sudah dewasa teman. Nggih. Saking nikmatnya melewati batas sholat, melewati batas imsak dan dengar azan. Padahal niatnya bikin setelah sebelum imsak itu mau berdiri. Iya, memang harus ditanyakan sih. Gitu. Akan tetapi akhirnya terlewat waktu imsak karena nggak terdengar suara azan. Perasaannya begitu. Iya. Nah itu bagaimana padahal dari niatnya azannya saya pengen berhenti di waktu imsak. Ternyata kok lewat waktu imsak dan bahkan sudah pada sebelum terlewat. Itu hukumnya apakah tetap membayar kifayah atau tetap puasa? Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Yang kadang tabu tapi karena malu suka nggak ditanyain gitu. Padahal ada ilmunya gitu ya. Yang pertama itu saya pertanyaannya, di malam harinya sebelum non sewu melakukan hubungan seksual sudah niat puasa untuk besok hari belum gitu. Kalau sudah berarti tinggal mandi kemudian ya tentu tidak sahur ya. Yang penting mandi kemudian sholat subuh dan itu dilanjutkan sah puasanya karena memang di sebelum itu sudah meniatkan. Nah ini saya perlu sampaikan, tadi saya agak skip mungkin ya tentang niat di bulan Ramadan ini. Niat puasa itu harus tabyitun niyah, harus dilaksanakan sebelum fajar, malam hari. Boleh paling pagi itu berarti maghrib. Besok saya mau puasa, ya. Bisa nawaitu gitu ya, bisa di dalam hati misalnya. Yang jelas harus ada azam dan harus dilakukan setiap hari 1 kali niat, ya. Karena ada yang berpendapat apel di malam di pertama, kemudian saya niat selama 1 bulan.
Nah, itu marjuh ya. Ada memang pendapat itu tapi lemah. Nah, yang paling kuat adalah setiap malam kita niat untuk puasa, dan itu wajib. Selama tadi sudah niat sebelum melakukan itu, besok puasa, maka tidak ada masalah. Berarti tinggal mandi, sholat subuh kalau masih ada waktu. Kalau memang kesiangan banget ya qadha sholat subuh gitu, dan dilanjutkan puasanya seperti biasanya. Adapun yang kedua, tadi kan ada batasnya nggih, Bapak. Jadi gampang saja. Kalau sampai melewati fajar nggih, berarti terhitung yang tadi, yang denda kafarah tadi. Itu artinya kalau yang seperti itu berarti dia tidak mempersiapkan untuk puasa bulan Ramadan nggih. Karena memang kita harus benar-benar siap gitu. Itu dihalalkan selama ada batas-batasnya. Setidaknya taruhlah dia harus berhenti menjelang sahur sebelum imsak gitu ya. Kalau imsak jam pinten nggih? Jam misalnya sekarang jam 4:30 gitu. Ya jam 4 berhenti gitu. Tapi namanya orang kan beda-beda nggih. Keadaan orang kadang beda-beda. Nah, orang weruh jam atau keprege gitu ya. Tapi bisa saja memang karena apa? Karena kadang nggak tahu jam. Makanya di bulan Ramadan harus tahu jam itu. Kalau memang benar-benar tidak tahu jam, ya, itu seperti orang lupa minum di siang hari. Gitu. Itu kalau benar-benar tidak tahu jam, misalnya jamnya rusak apa piye gitu ya. Dia sadarnya tiba-tiba bangun, namanya orang suami istri, kemudian tiba-tiba menggebu-gebu gitu tapi kita nggak tahu itu waktu, kemudian begitu saja tiba-tiba sudah lewat. Waduh, kita sudah lewat gitu ya. Kalau memang benar-benar seperti itu, wallahu taala alam, maka itu al-jahl, tidak tahu. Tetapi juga sangat disayangkan, artinya dia tidak mempersiapkan, walaupun ma'fu ya, dimaafkan dan tidak masuk kafarat karena tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Tetapi sangat disayangkan karena agak lalai, karena tidak mempersiapkan bulan Ramadan. Kalau dia sudah tahu tapi tetap ditabrak, berarti masuknya kafarat tadi. Wallahu taala a'lam wa alam. Mungkin cukup jelas nih. Wallahu a'lam. Iya. Mungkin ada yang disampaikan atau pertanyaan yang lain. Falyatafaddal masykuran ma'juran. Cekap nih. Kalau sudah cukup, waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Yusuf yang telah memberikan tausiah, mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi pelajaran hidup bagi kita, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kami tutup, marilah kita membaca hamdalah dilanjutkan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku pembawa acara tentunya banyak membutuhkan dan berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.